Barat Daya sendiri totalnya berjumlah 78.812 keluarga yang terdiri dari untuk Kota Sorong berjumlah 28.949 keluarga penerima manfaat, untuk Kabupaten Sorong 17.583 KPM, untuk Kabupaten Raja Ampat 6.590 KPM, Kabupaten Tambrong 10.171 KPM, Kabupaten Sorong Selatan 7.198 KPM, dan Kabupaten Maibrat 8.321 KPM. Bapak Ibu, untuk setiap KPM ini menerima 10 kg beras selama 6 bulan alokasi untuk tahun 2024 ini, yaitu dari mulai alokasi bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2024. Sedangkan penyalurannya dibagi di 2 tahap. Tahap pertama untuk penyaluran bulan Januari sampai dengan Maret, dan tahap kedua untuk bulan April sampai dengan Juni. Untuk setiap tahap penyaluran, dengan demikian kami Perumbulok harus menyediakan beras sebanyak 3 alokasi bulan Januari, Februari, Maret, yaitu sebanyak 2.364.360 kg atau 2.364 ton. Sedangkan untuk 6 bulannya berarti kami harus menyediakan beras sebanyak 4.728 ton. Ini merupakan jumlah yang cukup besar, jadi hampir 1 gudang Bulog. Kapasitas gudang kami untuk di Kota Sorong ini sebanyak 10.500, masing-masing gudang kapasitasnya 3.500. Jadi kalau 4.728 ton berarti 1 gudang lebih kami harus menyediakan untuk persediaan beras untuk keluarga penerima manfaat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Mohon izin Pak Gubernur, kesempatan ini juga kami laporkan terdapat sebagian plafon untuk Kabupaten Tambrong itu disalurkan melalui Perumbulok kantor cabang Manokwari, karena aksesnya dari kantor cabang Manokwari lebih dekat dan dibandingkan dengan dari Sorong. Juga kami melaporkan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap 1 yaitu untuk alokasi Januari sampai Maret dari plafon yang harusnya disalurkan. Plafon yang harus disalurkan itu sebanyak 2.364 ton. Nah, berarti ini masih tergolong ya masih rendah Bapak untuk bantuan kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Bupati, juga Bapak Wali Kota beserta seluruh jajarannya untuk dapat mendukung kami dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga penyaluran bantuan pangan ini dapat berjalan tepat waktu juga tepat sasaran, terutama dalam hal pengawasannya. Mungkin ke depan atau kita sama-sama Bapak mohon izin untuk bisa kita mengawasi penyaluran bantuan pangan di masyarakat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian penyampaian dari kami dan laporan kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga kegiatan bantuan pangan tahun 2023 dapat berjalan dengan baik. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami dan dalam pelaksanaan kegiatan pada siang hari. Bantuan pangan beras dari pemerintah kepada kelompok sasaran yang sudah ditetapkan, dan ini merupakan keberlanjutan dari komitmen pemerintah sejak tahun 2023, kemudian sekarang masuk 2024, memberikan bantuan pangan dalam bentuk beras. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ini sudah harus kita bagi beberapa waktu lalu, tapi karena pemilu, kemudian juga ada pihak-pihak yang menghubungkan lagi barang ini dengan pemilu, jadi daripada nanti ribut-ribut hanya karena soal ini, maka Presiden memerintahkan untuk dihentikan dulu sementara. Sesudah pemilu baru dilanjutkan. Ya. Jadi memang susah juga, tidak semua niat baik itu kemudian ditafsirkan baik juga. Ada yang menafsirkan baik,
ada yang menafsirkan setengah baik, ada juga menafsirkan tidak baik. Ya, itulah memang kehidupan manusia begitu. Ya, kita memang sudah diciptakan, Tuhan memberikan apa istilahnya, semacam tantangan ya bagi kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik begitu. Ada yang punya pikiran baik, ada juga yang punya pikiran negatif. Semua ada, lengkap. Ya, itulah tantangan kehidupan manusia kita. Masing-masing kita bisa menilai ya, dengan akal pikiran kita masing-masing. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bantuan pangan beras ini ya, akhir-akhir ini memang ada gejolak harga, ya. Ada kenaikan harga dari berbagai komoditi, terutama pangan, atau kita dulu bilang ada 9 bahan pokok itu, sekarang lebih dari 9, tidak hanya 9. Ini ada fluktuasi harga, ada perubahan harga, dan ini sebenarnya hal yang biasa. Kalau harga itu juga stabil terus, tidak bagus juga. Ya, ini teman-teman ekonomi yang bilang ini. Kalau harga itu juga dia turun, juga tidak bagus juga. Ya, jadi harga memang harus naik turun begitu. Itu dinamikanya ada. Itu artinya perekonomian kita sedang bertumbuh. Ya, tapi kalau harga itu tetap terus bertahun-tahun tidak naik, nah itu juga tidak bagus juga. Ya. Atau bila harga turun, tidak bagus juga. Ya. Di kita ini, di negara kita ini, kita tidak menganut paham pasar secara utuh, ya. Pasar secara utuh itu, kita ini selain kita para penjual, ya, kita ini negara yang konsumsi, yang mengkonsumsi konsumen. Tapi kita juga negara produsen, ya. Nah, itu bedanya. Kalau kita seperti negara di Singapura itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, dia tidak punya sawah, dia tidak punya kebun, dia pelaut ikan, karena lewat sedikit sudah lautnya Indonesia. Ya, dia sedikit saja di pantai itu, tidak jauh-jauh. Nah, sehingga dalam perdagangannya dia tidak mementingkan itu urusannya petani apa, mau hidup kah, mau mati kah, nelayan mau hidup kah, mau mati kah, tidak ada urusannya di Singapura. Dia memang khusus berdagang saja. Dia menjadi negara yang hanya memikirkan bagaimana perdagangan itu bisa berhasil. Kita tidak bisa, Pak. Ya, kalau harga beras terlalu murah, juga mengakibatkan petani-petani kita tidak mendapatkan penghasilan. Karena berarti kita beri gabahnya murah juga. Nah, tapi kalau harga beras juga terlalu mahal, nah, konsumen kita, rakyat kita juga yang beli beras pusing juga. Itulah susahnya kita berada dalam kondisi sebagai negara produsen dan juga sekaligus sebagai negara konsumen. Nah, itu bedanya. Jadi jangan banding-bandingkan kita dengan yang lain. Ya. Ada mungkin tidak penghasil beras di tempat lain. Ya. Jadi dia tidak menjual beras harga mahal ke murah, dan jadi soal. Dia tidak mikirkan itu petaninya. Kita pikirkan petaninya juga. Ya. Itu juga kalau ikan kita, ya, kalau terlalu murah semua juga, pusing juga. Tapi kalau terlalu mahal juga, nanti pembeli juga pusing. Inilah kemampuan pemerintah untuk bisa memposisikan diri itu, melindungi produsen, ya, penghasil itu, tapi juga melindungi juga konsumen. Nah, jadi tidak mudah Bapak Ibu mengelola negara ini. Ya, siapa tahu kamu baca-baca di medsos itu kan ada yang bicara seakan-akan gampang saja dalam mengambil tanggung jawab distribusi ini. Beras apalagi kayak di Papua ini kan susah, wilayahnya susah.
termasuk di Papua Barat Daya juga. Tadi sampaikan ada wilayah yang memang tidak bisa dari sini, harus dari Manokwari. Ada distrik Kebar sana, tidak mungkin dibawa dari sini. Ada 5 wilayah di sana, ya kalau kita dari sini harus pakai helikopter. Tapi kalau dari Manokwari kita bisa jalan darat. Nah, makanya tadi ada yang memang dibagi dari sana, tidak dibagi dari sini. Belum lagi ada pulau-pulau kita ya, itu juga butuh perhatian lebih. Ya. Di apa namanya pulau-pulau di Raja Ampat sana banyak sekali, lebih dari 100 pulau di sana. Itu butuh perhatian, butuh tenaga, apalagi kalau sudah datang musim selatan, nah itu juga susah distribusinya. Itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh distributor ini, Perum Bulog. Jadi kita patut menyampaikan terima kasih, penghargaan yang tinggi. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada kita semua, baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat. Saya kemarin hari Rabu ya, Senin kemarin saya ikut rapat koordinasi untuk hari-hari besar keagamaan dan sekaligus juga bagaimana stabilisasi komoditas pangan. Dan pada kesempatan itu Pak Menteri Dalam Negeri dalam arahannya, sambutannya menyampaikan bahwa kita ini sudah lebih dari 1 tahun ini tiap hari Senin itu kita rapat untuk bagaimana kita mampu menjaga inflasi kita. Dan kita bersyukur juga kita ini Provinsi Papua Barat Daya sekarang itu yang menjadi fokus, menjadi objek untuk menentukan inflasi itu sudah ada 3 daerah, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Kita sudah terpisah dengan Provinsi Papua Barat. Kita sekarang sudah sendiri. Pada kesempatan itu juga Pak Menteri mengumumkan 10 provinsi yang punya inflasi tertinggi melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada 10 besar di Indonesia, dan kemudian juga Pak Menteri mengumumkan 10 yang inflasinya di bawah tingkat inflasi nasional. Dan kita bersyukur dari 10 yang diumumkan itu, yang terbaik 10 itu, Papua Barat Daya adalah yang terbaik pertama. Jadi kita punya inflasi ya, yaitu